Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Bapak berharap semoga siswa-siswi SD Islam Al-Syukro Universal semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, siswa-siswi sekalian, di pertemuan ini kita akan membahas bab ke-11, yaitu dengan tema kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Mari kita simak video selanjutnya agar kita lebih paham terkait kisah Nabi Isa alaihi salam. Mari kita awali dengan bertadarus Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, inilah silsilah ataupun garis keturunan secara lengkap, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Imran yang memiliki putri yaitu Maryam, dan yang selanjutnya Maryam memiliki seorang putra yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam putra Maryam binti Imran, lahir di Bethlehem. Usia beliau sampai 33 tahun di bumi. Selanjutnya diangkat oleh Allah ke langit. Sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa yang dialami oleh ibunya yaitu Maryam. Peristiwa tersebut diantaranya pada saat Maryam sedang sendiri, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi untuk memberikan kabar kepada Maryam bahwa ia akan dianugerahkan seseorang anak laki-laki yang suci yang bernama Isa. Siswa-siswi sekalian, kisah kelahiran Nabi Isa ini menjadi salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya manusia lahir memiliki ayah dan juga memiliki ibu. Tapi Allah pun berkehendak seseorang bisa lahir punya ibu tetapi tidak memiliki ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Allah berkuasa menciptakan manusia punya ayah tetapi tidak punya ibu. Contohnya siapa? Yaitu Hawa. Dan Allah pun berkuasa menciptakan manusia tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, kisah dakwah Nabi Isa alaihissalam. Pada saat usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Diutus untuk berdakwah di daerah Palestina, sebutan kaumnya Bani Israel. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan
kabar gembira akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam terkenal sebagai seseorang yang sering mengembala dan berpindah-pindah tempat untuk membawa kabar gembira akan keselamatan. Pengikut setia Nabi Isa alaihissalam disebut Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah menyiarkan agama dan memperbaiki kesalahan dan kesesatan pendeta Yahudi yang menyimpang dari ajaran Taurat yang sebenarnya. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nabi Isa alaihissalam dalam riwayat disebutkan sampai sekarang masih hidup dan sekarang tinggal yaitu di langit. Kisahnya, pada suatu hari Raja Yahudi yaitu Pontius Pilatus memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mendengar kabar tersebut, Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Akan tetapi, salah seorang sahabatnya yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot, melakukan pengkhianatan dan memberitahukan tempat tersebut. Pasukan raja langsung menuju tempat persembunyian. Namun, sebelum pasukan tersebut, Yudas Iskariot masuk lebih dahulu ke rumah tersebut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Yudas Iskariot yang berkhianat wajahnya dirubah mirip dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu pasukan raja masuk ke rumah dan menemukan Yudas Iskariot yang wajahnya sudah dirubah menyerupai wajah Nabi Isa alaihissalam, segera menangkap dan menyalibnya di Bukit Golgota. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi sekalian, setiap rasul memiliki mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu dapat berbicara saat masih bayi, menciptakan burung dari tanah liat, menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit buta, dan mengetahui sesuatu yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumahnya. Adapun keteladanan dari kisah Nabi Isa alaihissalam: 1. Selalu sabar dan istiqomah dalam berdakwah. 2. Teguh dalam menegakkan ajaran dan hukum agama. 3. Sering mengembala dan berpindah-pindah tempat untuk membawa kabar gembira akan keselamatan. 4. Berani menyampaikan ajaran agama yang benar. Dan 5. Berani memperbaiki kesalahan dan kesesatan pendeta Yahudi yang menyimpang dari ajaran Taurat yang sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat belajar. Semoga sukses selalu. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.